Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan eh, tentang teori bilangan. Pertama, kita eh, ingatkan kembali bahwa notasi Z itu menyatakan himpunan semua bilangan bulat atau integer. Dengan demikian, Z itu bilangan yang anggotanya bilangan-bilangan eh, bulat positif, 1, 2, 3, dan seterusnya, 0, dan bilangan negatif, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Eh, yang akan kita bahas pertama kali tentu eh, ini ya, adalah suatu operasi yang mungkin lazim kita kerjakan, ya, yaitu yang dinamakan dengan operasi pembagian. Di sini kalau kita membagi bilangan bulat dengan bilangan bulat yang lain, tentu pembaginya tidak nol ya. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, hasilnya bisa berupa bilangan bulat. Yang kedua, hasilnya bisa bukan bilangan bulat. Contoh, bilangan 12 dibagi 6 hasilnya merupakan bilangan bulat, yaitu 2. Dalam hal ini kita katakan bahwa 6 membagi 12. Sedangkan 13 dibagi 4 itu hasilnya bukan merupakan bilangan bulat. Dan ini dikatakan bahwa 4 tidak membagi 13. Jadi suatu bilangan bulat dikatakan membagi bilangan bulat yang lain jika hasilnya itu berupa bilangan bulat. Dari sini kita uh, definisikan pengertian membagi. Diberikan bilangan A dan B bilangan bulat dengan A tidak nol. Bilangan A dikatakan membagi B jika ada bilangan bulat M sehingga B sama dengan M kali A. Jadi B merupakan kelipatan bulat dari bilangan bulat A. Dengan demikian bilangan A membagi B jika B dibagi A merupakan bilangan bulat atau integer. Jika A membagi B, maka kita tuliskan dengan notasi demikian. Notasi ini maknanya A membagi B. Kemudian A dikatakan atau dinamakan juga pembagi B. Sedangkan jika A tidak membagi B, kita tuliskan dengan tanda demikian. Dibaca A tidak membagi B. Contoh, 2 membagi 6. Karena 6 sama dengan 2 kali 3. Kelipatan bulat dari bilangan 2. 3 membagi min 12. Karena minus 12 sama dengan min 4 kali 3. Jadi min 12 merupakan kelipatan bulat dari 3. 3 tidak membagi 5. Karena kita tidak bisa menemukan bilangan bulat M sehingga 5 sama dengan bilangan bulat M kali 3. Tidak akan dapat kita temukan. Sehingga 5 tidak membagi, 3 tidak membagi 5. Sedangkan teorema yang terkait dengan bilangan bulat, di antaranya ini, jika A, B, dan C bilangan bulat dengan A tidak nol, jika A membagi B dan A membagi C, maka A membagi jumlah B dan C. Yang kedua, jika A membagi B, maka A membagi B kali C. Jadi B kali C juga kalau dibagi dengan A hasilnya merupakan bilangan bulat, di mana C ini sembarang bilangan bulat. Jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Berikutnya, teorema kedua, jika A membagi B dan A membagi C, maka untuk sembarang integer M dan N, ya,
A membagi M kali B ditambah N kali C. Jadi M kali B ditambah N kali C itu kalau kita bagi dengan bilangan A, hasilnya merupakan bilangan bulat. Di sini M dan N bilangan bulat juga. Contoh, buktikan bahwa jika A membagi B, maka A sama dengan 1 atau min 1. Nah, ini mudah kita buktikan. Ini bilangan bulat yang membagi 1, ya, A membagi 1. Nah, bilangan bulat yang membagi 1 adalah bilangan 1 dan bilangan min 1 saja. Ya. 1 bagi 1 sama dengan 1, 1 bagi min 1 sama dengan min 1. Sehingga eh, A akan membagi 1 jika A-nya itu 1 atau min 1. Dengan demikian kita peroleh A-nya 1 atau A-nya minus 1. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan algoritma pembagian. Eh, Kita perhatikan dulu contoh berikut. 14 sama dengan 3 kali 4 ditambah 2. Nah, ini juga dapat kita nyatakan dengan cara demikian. Jika 14 ini dibagi dengan bilangan 4, maka hasil baginya 3. Kemudian sisanya 2. Jadi 14 dibagi 3, maaf ya, 14 dibagi 4 memberikan hasil bagi 3 dan sisa 2. Di sini kalau kita perhatikan, sisanya yaitu 2, itu merupakan bilangan yang lebih besar atau sama dengan 0. Dia bilangan non negatif. Kemudian sisanya yaitu 2 itu selalu lebih kecil daripada 4 pembaginya. Yaitu kita peroleh bahwa sisa hasil pembagian itu selalu bilangan non negatif dan lebih kecil daripada pembaginya. Nah, inilah yang dinamakan dengan algoritma pembagian yang kita nyatakan dalam teorema 3. Jika A dan B bilangan bulat, A tidak 0, maka ada bilangan bulat Q dan R, sehingga B sama dengan Q kali A ditambah R, di mana R-nya itu nilainya tidak negatif dan lebih kecil dibanding nilai mutlak pembaginya, yaitu A. Selanjutnya, dinamakan hasil bagi, Q. Sedangkan R kita namakan dengan sisa. Nah, dalam hal hasil baginya Q, maka kita tuliskan Q sama dengan B div A. Atau B div A sama dengan Q. Jadi notasi B div A maknanya adalah hasil bagi jika B dibagi dengan A. Sedangkan R yaitu sisa kita tuliskan dengan P mod A. Jadi simbol P mod A maknanya adalah sisa dari hasil bagi P dibagi A. Nah, ini kita namakan dengan algoritma pembagian. Contoh, carilah hasil bagi dan sisanya jika 17 dibagi 5. Nah, 17 dapat kita tuliskan dalam bentuk 3 kali 5 ditambah 2. Dengan demikian kita peroleh hasil baginya 3 dan sisanya 2. Dengan demikian 17 div 5 sama dengan 3. Kemudian 17 mod 5 sama dengan 2. Dengan kata lain, hasil bagi 17 dan dengan 5 adalah 3. Hasil bagi 17 dengan sisa dari hasil bagi 17 dengan 5 adalah 2. Contoh, carilah
hasil bagi dan sisa jika 20 minus 21 dibagi 6. Penyelesaian dapat kita lihat minus 21 itu sama dengan minus 4 tambah 6 ditambah 3. Dengan demikian kita peroleh hasil baginya minus 4, sisanya 3. Atau kita tuliskan dengan notasi min 21 di 6 sama dengan minus 4, dan min 21 mod 6 sama dengan 3. Nah, demikian ya. Kita lanjutkan pada lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.